Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Gumam. Pada kesempatan hari ini kita akan sharing ilmu, kita berbagi ilmu tentang penyakit tidak menular, khususnya penyakit diabetes mellitus. Kenapa sih ini penting sekali kita bahas? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penyebab kematian terbanyak sekarang adalah penyakit tidak menular. Nah, salah satunya itu penyakit diabetes mellitus. Nah, apa sih penyakit diabetes mellitus itu? Ada yang tahu Bapak Ibu di sini? Ya, penyakit gula. Ya, Bapak Ibu, gula basah, gula kering. Oke. Jadi pengertian dari penyakit gula atau penyakit diabetes mellitus adalah penyakit, satu kondisi penyakit yang kronik atau menahun yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah yang di atas normal. Nah, berapa sih kadar normalnya? Kadar normal gula darah itu pada keadaan tidak puasa itu di bawah 200 dan di saat keadaan puasa itu di bawah 126. Nah, untuk penyebabnya atau resikonya adalah usia, turunan, kebiasaan hidup dan juga kondisi tertentu atau penyakit tertentu. Nah, untuk gejala-gejalanya apa aja Pak, Bu? Mungkin di sini sudah familiar ya, sudah tidak asing lagi gejala-gejalanya. Oke, sering haus, sering kencing, ya, luka susah kering. Oke. Jadi untuk mudah mengingatnya Pak, ada 3 gejala utama dan gejala tambahan. Yang 3 utamanya adalah cepat haus, cepat lapar, dan juga beser atau sering kencing. Yang gejala tambahannya ada gatal atau kata orang Sunda itu merang bawi. Terus ada luka susah kering yang disebut gula basah, ada keputihan pada wanita, bisa impoten pada laki-laki, bisa cepat lelah, ngantuk, lemas gitu ya. Nah, untuk jenisnya ternyata ada 4 Bapak Ibu. Jadi bukan gula basah, gula kering, tapi yang pertama ada DM tipe 1 itu biasanya pada anak-anak, ditemukan pada anak-anak. Yang kedua itu DM tipe 2 itu bisa ditemukan pada orang dewasa. Yang ketiga itu DM pada kehamilan. Yang keempat itu DM tipe lainnya. Itu biasanya dari kondisi penyakit tertentu ataupun gara-gara obat tertentu. Nah, untuk penanganannya, tindak lanjutnya ini tidak hanya dengan fokus hanya dari pengobatan saja. Jadi selain dari berobat rutin dan kontrol rutin itu harus diperhatikan gaya hidup, perubahan gaya hidup, pola makan, olahraga, aktivitas fisik, terus kelola stres ya, itu harus diperhatikan, dan juga lingkungan sekitar. Ya, Bapak Ibu ada yang bisa menyimpulkan ataupun menyampaikan secara ringkas pemaparan yang tadi? Silakan Ibu. Ya, oke, betul. Terima kasih Ibu telah memaparkan. Jadi untuk kesimpulannya, penyakit gula adalah penyakit yang kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah di atas normal. Itu penyebabnya dari turunan, usia, dan juga dari kebiasaan hidup dan juga penyakit tertentu. Untuk jenisnya tadi ada 4 ya. Ada jenis tipe 1, tipe 2, tipe gestasional, dan juga tipe lainnya. Untuk gejala-gejala tadi ada yang 3 utama dan keluhan tambahan lainnya. Untuk yang selanjutnya penanganannya tidak hanya dengan pengobatan, tapi dengan dukungan lingkungan sekitar, perubahan gaya hidup, olahraga, aktivitas fisik, perubahan pola makan, terus rutin kontrol juga ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kalaupun ada, saya yakin itu bukanlah saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.